semuanya, kembali lagi di channel Givia Cook di segmen Baking Vlog, di mana aku akan coba buktiin apakah resep di luar sana memang betul-betul berhasil untuk dipraktekkan. Di video kali ini, aku membuat nastar dari YouTube CR Cook yang resepnya udah 3 tahun ini jadi resep andalanku saat lebaran. Ternyata hasilnya bagus loh dan modalnya cukup ekonomis karena kita pakai full margarin. Di video kali ini aku juga akan jelasin beberapa tips biar anti gagal dan tentunya lebih efisien waktu. Tanpa tunggu lama-lama, langsung aja kita ke resepnya. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 350 gram tepung protein rendah, bisa pakai bogasari yang kunci biru, 50 gram tepung maizena, 1 sendok makan susu bubuk, 250 gram margarin, yang artinya satu bungkus ini kita tambah 50 gram lagi ya. Lalu 80 gram gula halus, 4 kuning telur. Ini peruntukannya 2 kuning telur untuk adonan dan 2 sisanya untuk olesan nastar. Selanjutnya pasti kita butuh selai nastar sebagai isian yang sudah aku bulat-bulatkan sebelumnya. Aku takar selai nastar ini dengan sendok takar ukuran 2,5 gram. Nah, untuk adonan nastarnya, kita akan mulai dengan saring dulu ya bahan-bahan yang berbentuk bubuk, seperti gula bubuk ini contohnya. Tujuannya biar nggak menggerindil. Di resep ini, pemakaian mixer itu opsional ya teman-teman, bisa iya, bisa enggak. Karena kalau misalnya kalian nggak ada mixer, itu bisa diganti dengan Wix atau yang pengaduk biasa. Dan sebenarnya setauku juga adonan kue kering itu nggak boleh overmix karena bisa melebar pas dipanggang nantinya. Nah, setelah gula halusnya disaring semua, kita masukkan juga margarin cake and cookie. Nah, aku ada hack biar nggak ada margarin tertinggal di plastiknya. Kalian bisa dengan gunting kemasan di ketiga sisinya aja, lalu buka dan tinggal disisir sisa-sisa margarin yang masih menempel kayak gini. Nah, ini aku udah coba ya teman-teman buat ngaduk pakai Wix, tapi karena mungkin bentuknya itu kan jari-jarinya kan menutup gitu ya, jadi nempel malahan. Pada akhirnya aku memutuskan untuk pakai pengaduk biasa aja deh. Dan itu berhasil kok, tenang aja. Nah, kalau udah lembut nih, margarin yang kita aduk tadi, bisa langsung kalian tambahkan 2 kuning telur. Aduk sampai seperti ini. Nah, di sini kita nggak pakai putih telur ya. Tenang aja, nanti kita bisa pakai untuk bahan baku di kue kering lainnya. Selanjutnya, tambahkan susu bubuk. Tambahkan juga tepung maizena. Aduk sebentar. Nah, sekarang giliran tepung terigunya. Jangan lupa, tetap disaring sebelum masuk ke adonan. Selain biar nggak menggerindil, menyaring juga akan memastikan nggak ada benda asing yang masuk ke adonan ya. Aduk dulu adonannya, lalu disaring lagi. Intinya secara bertahap ya. Kalau terigu udah tercampur semua, kita bisa uleni sebentar dengan tangan yang bersih, dengan tujuan untuk memastikan adonan sudah benar-benar kalis. Nah, kalau udah, sekarang kita akan takar adonan yang sama besarnya. Biar cepet, ini aku ada hack lagi nih, dengan memakai sendok takar kayak gini. Aku pakai ukuran 5 gram untuk kulit nastar dan 2,5 gram untuk isian selainya. Nah, sekarang aku contohin cara bulatinnya, yaitu dengan taruh kulit yang udah kita takar tadi di telapak tangan, kita pipihkan sedikit, dan kita isi dengan selai. Lalu kita cover dulu sampai ketutup semua selainya tadi, baru kita bisa bulatkan kayak gini. Nah, ini ada cara juga biar teman-teman cepat ngerjainnya. Bisa kalian takar dulu semua adonan kulitnya,
biar nggak kering, bisa kalian tutup plastik ketika sudah selesai. Baru nanti kalau sudah semuanya kita tinggal bulatin sama selai nanasnya. Nah, selanjutnya untuk olesannya nih, kita tinggal campurin 2 kuning telur dengan 1 sendok makan minyak dan sedikit pewarna kuning telur. Aduk dan siap untuk jadi olesan. Untuk pengolesannya, aku lakukan 2 kali ya teman-teman. Jadi setelah pengolesan pertama, kita istirahatkan bentar sambil kita ngoles di nastar di loyang lainnya. Baru setelah itu kita olesin lagi untuk kedua kalinya. Pengolesan ini kita lakukan 2 kali sebelum di oven ya. Kalau mungkin yang lain di oven dulu baru dioles, kalau aku diolesnya itu sebelum masuk oven. Nah di sini nih, aku nggak tahu kenapa ya. Padahal sebelumnya pas sebelum dipanggang itu masih kelihatan cantik aja gitu. Kenapa setelah keluar oven jadinya kuning telurnya nggak merata kayak gini? Adonannya sih nggak pecah ya, cuma kayak nggak merata aja gitu warnanya. Apa karena kuas olesku yang terlalu besar ya? Buat teman-teman atau ibu-ibu yang tahu, boleh nih komen di kolom section ya. Nah, untuk hasilnya, rasa nastar ini itu lembut ya, gurih dari kulit nastar, dan rasa manis legit dari selainya itu menjadi kombinasi yang candu banget untuk terus dinikmati. Eits, tapi ingat ya, 1 pieces nastar ini kalorinya cukup besar loh, jadi kita harus bijak dalam konsumsi ya. Jangan lupa diri. So, tunggu apa lagi? Yuk cobain resepnya. Ceritain hasilnya di kolom komentar. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Give Ya Cook untuk resep-resep lainnya. Sampai jumpa!